Nah, sekarang kita sudah mengkonfigurasi 4 router yang langsung terkoneksi ke switch dan ke klien. Lalu kita akan mengkonfigurasi router backbone atau router utama yang mengkoneksikan seluruh router. Nanti ini kita akan atur ya. Nah, sebenarnya teman-teman tadi ada perbedaan. Kenapa yang di pertama clock rate-nya di HCP only, di CP only itu sebenarnya kita harus mengkonfigurasi clock rate-nya yang berada pada logo jam seperti ini. Ada logo jam ya kini ya. Kini dan sini juga. Oh, ini terbalik di sebelah sini ya. Jadi ini sebenarnya kita harus mengubah nanti yang ada jamnya ini, sisi yang ada jam itu harus ada clock rate ya. Jadi kalau dia tidak ada clock rate nanti dia tidak akan connect gitu. Oke, kita perbaiki dulu yang di sini karena kita belum menambahkan clock rate tadi ya. Enable di terminal. Baru kita clock rate 9600 IP address 12.21.1 diikuti dengan subnet hari shutdown, enter, lalu end. Nah, kita sudah selesai. Jadi teman-teman sekali lagi warning untuk diperhatikan ketika kita mengkonfigurasi kabel serial, itu dilihat sisi interface yang ada icon jam seperti ini, itu bagian yang harus ketika kita konfigurasi harus ditambahkan clock rate. Jadi, yang clock rate seperti yang saya jelaskan tadi, besaran kecepatan transfer gitu ya. Dan kita jangan lupa untuk melihat interface-nya. Pastikan kembali interface. Ini SE2/0, ini SE7/0, SE3/0, dan ini SE6/0. Jadi interface inilah yang akan mengacu ya, yang harus kita. Oke, 732 ya. Oke, kita masuk, kita konfigurasi dulu yang 2/0. Kita enter, kita aktifkan, enable, lalu kita masuk ke kode konfigurasi terminalnya, kita enter. Jangan lupa mengubah host ID-nya atau nama routernya menjadi talang bulang ya, host name talang bulang gitu ya. Enter, lalu kita masuk ke interface SE2/0, enter, langsung kita masukkan IP address. Kenapa langsung masuk IP address? Karena tidak ada icon jam di sisi interface ini. Jadi kita tidak perlu memasukkan clock rate. Address 12.12.21.0 .2 gitu kan. Diikuti dengan IP address subnet max 5.192 enter, lalu no shutdown, jangan lupa
Oke, begitu kita no shutdown, karena kedua-duanya sudah kita kita atur, maka dia langsung otomatis ya, atau otomatis baru ubah menjadi hijau. Kita tes dulu terlebih dahulu biar nanti tidak terlalu ribet membenahinya ya. Kita tes, sukses. Oke, langsung sukses, berarti udah benar konfigurasinya. Oke, langsung kita masuk ke interface 7/0 yang ini tadi, teman-teman. Ya kan? 7/0. Yang bagian ini dimana dia ada icon jam. Baru kita harus mengatur si clock rate-nya. Oke. Kita exit terlebih dahulu karena kita masih berada di interface 2/0. Kita exit. Lalu kita masuk kembali ke serial 7/0. 7/0. Kita enter. Kita atur clock rate 9600. Kita enter. Lalu ini IP address-nya. IP address 177.16.10.2. Karena di sebelah sananya di Pantadewa itu titik 1 ya. Ikuti dengan IP address. Subnet max maksudnya. Titik 0. Enter. Oke, well, no shutdown, jangan lupa. Shutdown. Oke, sudah berhijau. Langsung kita tes. Valid pertama. Oke, sukses. Pantadewa menuju Temanggung ya. Ini source-nya. Pantadewa menuju Temanggung. Kita lihat. Kita lanjutkan. Kita cek lebih dulu ini berapa. 3/0. Oke. Kita keluar dari interface 7/0. Exit. Lalu kita masuk ke interface SE 3/0. Kita enter. Lalu kita ngatur clock rate-nya 9600. Kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address yang ini ya, IP address-nya 192.142.0.2. diikuti dengan subnet prefix 25 ya, 25.128. Enter. Kita mau shutdown. Enter. Langsung berubah hijau. Kita cek. Nah, kita tes langsung. Tapi kita tidak ribet membenarnya. Valid pertama. Sukses. Oke, sekarang kita keluar dari interface 3/0. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk, kita cek terlebih dahulu. Sini, interface-nya berapa? 6/0. Oke, kita atur interface 6/0. Kita masuk ke interface SE 6/0. Kita enter. Oke, kurang R. Interface 6/0. Oke. Nah, jangan lupa untuk atur clock rate karena ada icon jam di sisi interface ini. Clock rate 9600. Kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Address yang ini ya, 192.168.200.2.
ikuti dengan subnet max prefix 24 255 titik 255 titik 0. Kita enter. Oke, jangan lupa no shutdown. Perhatikan di sisi interpreter juga dia akan langsung berubah hijau. Kita langsung tes saja. Sukses. Oke. Sekarang kita exit. Kita end saja langsung. Jangan lupa right. Pastikan. Oke, building configuration. Oke. Nah, ini kita sudah selesai mengatur seluruh IP address. Nah, sekarang kita akan mengatur routing dinamisnya atau EGRP-nya. Kita harus mengatur di seluruh router ini, teman-teman. Pertama kita mulai dari router Tranglanas. Kita enter. Sudah aktif, kita masuk ke configure terminal, mode konfigurasinya. Sebentar. Oke, kita masuk. Nah, untuk masuk ke router EGRP itu kita mengetikkan kode router ya, EIGRP diikuti dengan ID. ID itu nomor routernya ya. Nah, kalau kita bingung untuk mengatur routernya, ID-nya, kita tinggal tambahkan tanda tanya saja di belakangnya untuk mengecek dari angka berapa sampai angka berapa yang bisa digunakan. Oke, kita sudah tik di sini ada 1 sampai 65.535. Itu adalah cover area atau range area dari autonomous systemnya atau ID ya. Kita pilih yang paling gampang saja. Kita ketikkan 10 gitu ya. Enter. Kita sudah masuk ke router EGRP-nya, ditandai dengan tambahan tulisan router setelah config ya, config minus router. Itu berarti kita sudah masuk di router EGRP-nya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan seluruh jaringan atau IP network dari masing-masing interface yang terkoneksi di router yang sedang kita atur. Nah, dalam hal ini kita sedang di router Tranglanas. Berarti ada dua kabel interface yang menyambung ke sini. Pertama ke arah klien, kedua ke arah backbone atau router Tranglanas. Trangbulan, sorry. Jadi kita ketikkan network diikuti dengan IP-nya. IP awal yang di topologi ya. Jadi tadi kan ini 80.0. Nah, berarti itu adalah IP networknya. Kenapa ya kita mulai waktu di interface fast Ethernet yang menyambung ke router ini, kita mulai dari 1 karena nolnya untuk network ini. Oke, network 192.155.80. Kita enter. Tidak diikuti dengan subnet max ya. Oke, kurang belakangnya harusnya ada 0, 80.0 gitu ya. Enter. Karena kita baru mengetikkan 3 oktet, jadi dia salah invalid detected. Nah, selanjutnya kita masukkan juga yang interface area. Network 12.12.21.0. Kita enter. Oke, ini kita langsung close saja, tidak perlu di shutdown atau lain sebagainya. Kita sudah selesai mengatur EGRP di router Tranglanas. Sekarang kita atur di router Agro. Masih seperti tadi, kita enter saja. Kita enable, aktifkan dulu. Kita masuk ke mode configure terminalnya. Lalu kita atur router ya. Router
EIGRP. Untuk ID-nya kita samakan saja 10. Kita enter. Kita sudah masuk di router karena ada tambahan tulisan router setelah config, itu menandakan sudah berakhir masuk ke EIGRP. Kita ketik network yang ke bawah dulu ke klien 196.17.10.0 ya. Enter. Yang kabel serialnya sekarang network yang ini 192.168.200.0 ya. Kita enter. Oke, sudah selesai. Lanjut kita ke router simpang ties. Kita enter. Kita aktifkan terlebih dahulu karena belum aktif. Sudah aktif, ditandai dengan tanda pagar. Lalu kita masuk ke config terminal atau menu konfigurasinya. Mematikan configure terminal. Enter. Lalu kita masuk ke router EIGRP-nya dengan ketikan router EIGRP ID, kita samakan saja masih 10. Kita enter. Lalu kita masukkan network yang terhubung. Lihat IP-nya network ya. Network yang ke klien dulu ini 194.153.0.0. Enter. Sekarang yang ke serialnya yang ini. Network 192.142.0.0. Enter. Oke, sudah selesai rute EIGRP di router simpang ties. Sekarang kita ke router Pantanewa. Masih seperti biasa. Kita aktifkan karena belum aktif. Enable. Kita masuk ke mode konfigurasi. Enter. Lalu kita masuk ke router EIGRP-nya, router EIGRP. Kita samakan saja ID-nya 10. Lalu kita masuk ke network yang menuju klien. Yang ini ya. Kalau kita di router Pantanewa, di IP-nya 193.17.0.0 ya. Kita enter. Sekarang kita network yang menuju kabel serial. Network gitu. Network 177 ini ya, menuju ke backbone 177.16.10.0. Kita enter. Oke, kita sudah selesai. Nah, sekarang di router backbone atau router utama ya, di talang bulang. Oke, talang bulang kita sudah berada posisi aktif, ditandai dengan tanda pagar setelah nama router. Oke, sekarang kita masuk ke mode config terminalnya, configure terminal. Enter. Lalu kita masuk ke router EIGRP. Kita samakan saja 10. Lalu kita masuk ke network, seluruh network ya. Ini bebas mau yang mana dulu diurut karena ada 4 interface yang connect. Ini bebas yang mana saja. Saya mulai dari Tamas mengurut ke kanan ya. Network 12.21.0. Enter. Ini nggak apa, dibiarin aja. Dia new agency saja. Network 177 yang Pantanewa ya. 77.16.10.0. Kita enter.
sekarang yang simpang ties network 192.42.0.0 kita enter kembali dia new agency, dia dimasukkan ke dalam tabel routing ya. Yang terakhir yang menuju router agro network 192.168.200.0 kita enter. Oke, nah sekarang kita sudah selesai mengatur seluruh EGRP-nya. Kita close saja langsung. Nah sekarang teman-teman, kita setelah mengatur seluruh EGRP di seluruh routernya dan juga mengatur IP address di seluruh interface dan klien, kita akan mencoba mengetes apakah konfigurasi EGRP ini yang kita lakukan sudah berhasil dengan cara melakukan uji koneksi dari satu klien pada satu router ke klien di router satunya ya, atau tetangganya, misalkan seperti ini. Tapi tetap dia ketika pertama kali mencoba akan valid ya, karena dia mencoba aksesnya dia. Kita klik dari router PC 4 ini pada router Tamas ke PC 18 pada router Pantadewa. Kita coba klik sekali dan PC 18 juga, ternyata dia langsung successful kan. Dan juga tips nih teman-teman, biasanya dia ada fast forward time ya. Jadi untuk mempercepat proses penjajakan tracknya itu, ini klik di sini fast forward time. Lihat ada fast forward time atau ALT plus D. Nah kalau pada versi Cisco paket tracer di bawah 7 itu dia tulisannya fast forward time gitu ya, kotak gitu ya, bukan ini kan pakai icon gini ya. Kalau itu nggak tulisan fast forward time. Oke, sudah sukses dari router Tamas ke Pantadewa. Sekarang kita coba dari PC 4 ke PC 14 pada router agro, ternyata valid. Coba fast forward time kembali, kita coba sekali lagi apakah masih valid ya. Oke, sudah sukses teman-teman. Kita coba kembali dari PC 4 ke PC 5 pada router simpang ties. Sebelumnya kita bersihkan dulu ini supaya tidak terlalu mengganggu. Lihat, kita klik ke PC 5, langsung successful. Nah ini kita sudah berhasil menyeberangkan paket dari satu router pada klien satu klien pada router satu ke router tetangga ya. Jadi dia paketnya antar segmen karena IP-nya berbeda kan. Di 193, di sini 194. Dan juga dia menyeberangi melewati berbagai track dengan IP yang juga berbeda segmen. Jadi tidak perlu dicoba lagi antar router karena sudah pasti sukses. Karena kita sudah mengatur dari yang terkecil klien. Misalkan saja dari sini, dari router Tamas ke router agro. Kita cek successful, teman-teman, bisa kita lihat sini. Gitu juga ya. Nah, ketika kita belum mengatur EGRP teman-teman, dia paket datanya hanya bisa terkirim pada satu segmen IP. Misalkan di sini dari PC 5 ke router simpang ties saja sudah. Tidak bisa menyeberangi router simpang ties misalkan ke router Tanggulang, nggak bisa gitu. Tapi kalau sudah di konfigurasi EGRP-nya itu dia bisa nyebrang. Itu ya teman-teman ya. Oke, demikian sekian dulu tutorial kita mengenai konfigurasi router EGRP
dengan menggunakan 5 router ya. Router dengan berapa klien ya? Ada 2, 5, 8, 10, 15 and ya 16 teman-teman, 16 klien. 16 klien dan 5 router. Terima kasih. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, tambahkan komen, jangan lupa like juga, dan tentunya share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan referensi terkait jaringan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.